tentang acara debat bahasa Indonesia kelas 10 MIPA 4. Pembukaan, doa pembuka dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mengawali debat hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua hadirin dalam berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan dari ketua kelas atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan terhormat Ibu Sista Sabina Fabia, selaku Guru Bahasa Indonesia, Dewan Juri serta teman sejawat kelas 10 MIPA 4. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan agar kita dapat berkumpul menyaksikan debat kali ini. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki sesi acara. Sesi 1 pembacaan topik debat. Pembacaan topik debat dari tim afirmasi dilanjutkan tim oposisi dengan masing-masing anggota tim mengutarakan sesuai voksinya masing-masing. Durasi dalam penyampaian setiap orang maksimal 5 menit. Sesi 2, antar kandidat saling memberikan pertanyaan serta sanggahan. Pemberian pertanyaan dan sanggahan dalam debat dari masing-masing anggota tim mengutarakan sesuai voksinya masing-masing. Durasi dalam penyampaian setiap orang maksimal 5 menit. Sesi 3, penonton memberikan pertanyaan. Pemberian pertanyaan bisa diberikan kepada tim afirmasi atau tim oposisi. Maksimal 3 penonton dalam memberikan pertanyaan. Instruksi moderator, apakah tidak ada perkenalan dari masing-masing tim? Silakan, sudah yang perkenalan. Jadi tim apa? Dari tim afirmasi bisa dimulai perkenalan. Saya Faizal Sabran Ardana, pembicara 1 sebagai Menteri Pendidikan. Saya Saja Makana Aisyah, pembicara 2 sebagai kepala sekolah. Perkenalkanlah, saya Olin Syafira Wijaya sebagai pembicara 3 dari tim afirmasi yang berperan sebagai guru.
Perkenalkan, saya Rivaldo Giovanni Marcelino, pembicara 6 sebagai anak SMK. Sebelumnya izin moderator memperkenalkan diri. Selamat siang saudara-saudara. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Teresia Monika. Saya sebagai pembicara satu dari tim oposisi, saya sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Halimah Najia. Saya sebagai pembicara kedua dari tim oposisi sebagai guru. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinia Tika Kusuma Mardiani, pembicara ketiga dari tim oposisi berperan sebagai pelajar. Saya Vanessa Dorsa Widiatna, pembicara keempat tim oposisi berperan sebagai pelajar. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Linda Widya Stuti, pembicara kelima dari tim oposisi berperan sebagai wali murid. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dewi di sini sebagai pembicara ke-6 dari tim oposisi berperan sebagai wali murid. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib debat kelas 10 IPA 4. Pasal 1. Format debat bahasa Indonesia dalam satu ruang debat terdiri dari dua tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi, yang masing-masing terdiri dari 6 pendebat. 2. Setelah semua pendebat dari setiap tim selesai menyampaikan pidato, pendebat pertama atau kedua dari masing-masing tim memberikan pidato balasan dengan tim oposisi sebagai pihak yang menyampaikan pidato balasan terlebih dahulu. 3. Waktu penyampaian pidato adalah 5 menit untuk babak pertama dan pidato balasan 4 menit untuk di babak kedua. 4. Metode pemberian sinyal waktu untuk setiap pendebat diputuskan oleh tim pengatur waktu atau timer. 5. Sebelum debat dimulai, setiap tim harus memberikan informasi kepada moderator yang berisi tentang nama dan tugas dari masing-masing anggota tim. 6. Pendebat yang boleh berpidato dalam sebuah debat adalah 6 pendebat untuk masing-masing tim yang diumumkan oleh moderator saat permulaan debat. Selama debat berlangsung, pendebat tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pelatih ataupun anggota tim lain yang tidak berpidato di debat saat itu atau penonton. 8. Tanpa mengurangi ikatan yang terdapat pada pasal 1, pada saat debat berlangsung, pendebat yang seharusnya tampil namun tidak dapat menyampaikan pidatonya, maka pendebat lain dari tim yang sama sebagaimana telah diumumkan sebelumnya oleh moderator diperkenankan melakukan pidato pengganti atau substitusi. Pasal 2. Syarat dan ketentuan. Setiap kelas hanya dapat mengirim 6 perwakilan tim untuk bertanding di debat bahasa Indonesia kelas 10 MIPA 4. 2. Setiap anggota tim harus warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menempuh pendidikan di wilayah Republik Indonesia, berstatus sebagai peserta didik aktif kelas 10 MIPA 4 di SMA Negeri 2 Rani. Satu tim hanya boleh terdiri 3. Satu tim hanya boleh terdiri atas 6 orang, pendebat, 1 moderator, 1 notulen, 1 timer, 1 juri, dan 2 dokumentasi. Pasal 3. Tata tertib umum. 1. Peserta diwajibkan untuk menyerahkan segala macam alat komunikasi yang dibawa kepada panitia segera setelah masing-masing regu mendapat topik dan bersiap ke panggung. 2. Peserta diberikan waktu 5 menit untuk melakukan diskusi dengan anggota tim cash building, khususnya pada babak final. 3. Pada saat cash building, peserta tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan pelatih, pendamping, ataupun pihak lain mengenai topik yang akan dibahas. 4. Pada saat debat berlangsung, peserta tidak diperkenankan lagi mencari informasi di internet melalui media elektronik. Hanya printed materials seperti clipping koran atau majalah dan data atau catatan ringan yang diperbolehkan. Dilarang keras berkomunikasi dengan sesama anggota tim maupun penonton. 5. Peserta dan pendamping diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang rapi sesuai dengan profesinya masing-masing. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib khususnya peraturan nomor 3, 4, dan 5 akan dikenakan sanksi pemotongan poin dari akumulasi
jumlah poin atau bahkan didiskualifikasi. 7. Tim akan dianggap gugur apabila tidak hadir 10 menit setelah waktu mulai perlombaan. 8. Peserta yang tidak mengikuti technical meeting harus mengikuti keputusan panitia. Pasal 4. Penilaian debat. Penilaian kompetisi debat akan dilakukan pada aspek-aspek berikut. Isi atau konten. Isi adalah logika argumentasi yang disampaikan oleh pembicara terlepas dari gaya bicaranya. Isi dinilai dari kekuatan logika, relevansi argumen, dan penggunaan data-data yang terkait dengan topik debat. Sanggahan terhadap argumentasi pidato dari Dewan Juri harus dibuktikan logika dan relevansinya. Komponen ini memiliki bobot 40% dari keseluruhan penilaian. 2. Penyampaian atau style. Penyampaian adalah cara pendebat menyampaikan argumentasinya menyangkut bagaimana pembicara mengontrol dan mengelola bahasa tubuh, volume suara, kontak mata, dan variasi ekspresi untuk membuat pidatonya agar menarik dan enak didengarkan. Komponen ini memiliki bobot 40% dari keseluruhan penilaian. 3. Strategi. Strategi menyangkut bagaimana pembicara memanfaatkan waktu yang diberikan dengan baik dalam pelaksanaan debat dan menggunakan strategi pembelaan dan perlawanan dengan baik terhadap video yang diberikan pada babak selanjutnya. Struktur penyampaian juga termasuk dalam strategi. Komponen ini memiliki bobot 20% dari keseluruhan penilaian. Kemudian tata tertib debat kelas 10 Sesi acara pertama, pembacaan topik debat. Pembacaan topik debat dari tim masing-masing dilanjutkan tim oposisi dengan masing-masing anggota debat mengutarakan tim fungsinya masing-masing. Durasi dalam penyampaian maksimal 5 menit. Baik, saya akan membacakan mosi pada debat hari ini, yaitu penerapan sistem zonasi pada PPDB dapat mengatasi persoalan ketimpangan kualitas pendidikan. Tidak akan ada lagi sekolah yang akan ditutup karena kekurangan siswa. Demi mewujudkan pemerataan akses dan terjangkaunya layanan pendidikan oleh masyarakat, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan menerapkan sistem zonasi. Sistem zonasi adalah sistem yang mewajibkan anak didik untuk mengayam pendidikan di sekolah yang radiusnya berdekat dari tempat tinggalnya. Saya sebagai Menteri Pendidikan menerapkan sistem zonasi ini karena dengan PPDB zonasi maka anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu ini bisa bersekolah di sekolah negeri. Pemerintahan masih bersikukuh menerapkan kebijakan zonasi. Pengertian dari Muhajir Effendi kepada saya juga masih melanjutkan kebijakan penerapan sistem zonasi. Ini suatu revolusi yang sedang terjadi di mana-mana. Tiba-tiba rakyat termiskin. Kita masih sekolah negeri, penerap pertama kali, dan itu buat saya luar biasa. Tujuan utama penerapan sistem zonasi di lingkungan pendidikan adalah pemerataan kualitas pendidikan. Selain itu, sistem zonasi ini juga akan meratakan siswa di sekolah-sekolah sehingga tidak perlu lagi ada sekolah yang harus ditutup dengan alasan kekurangan siswa. Sementara sekolah yang lain berdekatan memiliki siswa yang terlalu banyak. Sekian pendapat dari saya. Baik, saya akan membacakan mosi saya. Sebelumnya, dualisme label sekolah favorit dan non-favorit atau sistem kelompok di tengah masyarakat membuat sekolah-sekolah berbeda-beda. Munculnya stigma yang beredar luas di masyarakat yang menganggap rendahnya kualitas siswa yang bersekolah di sekolah tidak favorit. Hal ini merugikan bagi sekolah-sekolah tidak favorit sebab mereka tidak menjadi prioritas bagi
saya akan menyampaikan argumentasi tentang mosi ini. Saya setuju jika penerapan sistem zonasi pada PPDB dapat mengatasi persoalan-persoalan ketimpangan kualitas pendidikan. Lingkungan sekolah dan teman sebaya membantu siswa untuk tumbuh lebih baik secara sosial hingga empati dan motivasi belajar menjadi lebih tinggi. Sistem zonasi mendorong pemerataan siswa berprestasi sehingga dapat menciptakan lingkungan sekolah atau teman sebaya yang lebih merata di semua sekolah. Abaino 2018, Bintoro 2018, Purwati, Irawati, dan Adi Sastra 2018. Karakteristik atau latar belakang keluarga, lingkungan sekolah, serta teman sebaya dalam memengaruhi prestasi akademik siswa. Sekian, terima kasih. Apabila pemerintah mewajibkan 90% penerimaan peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Karena apa? Tentu yang saya khawatirkan apabila ada siswa pintar yang rumahnya dekat dengan salah satu sekolah dan sekolah itu memiliki fasilitas yang kurang memadai, otomatis siswa tersebut akan terpengaruh oleh lingkungannya, baik dari teman sebayanya maupun kakak-kakak kelasnya. Dan otomatis siswa itu akan masuk ke dalam sekolah situ yang sekolah itu tidak diinginkan oleh siswa tersebut. Dan dengan adanya sistem zonasi ini, siswa akan meremehkan nilai ujiannya karena mereka merasa bahwa mereka sudah mendapatkan sekolahan. Jadi sistem zonasi ini juga dapat mengurangi semangat belajar siswa, dan dengan adanya sistem zonasi ini yang telah diterapkan oleh pemerintah, siswa-siswa atau pelajar Indonesia akan menetap di satu wilayah saja, sehingga terjadi timbulnya kurang pergaulan. Dan juga sistem zonasi ini menurunkan kualitas sekolah. Mengapa demikian? Karena mereka hanya mengandalkan jarak tempuh dari sekolah, dan juga dengan adanya sistem zonasi ini membuat siswa tidak memiliki semangat belajar karena mereka mengandalkan jarak tempat tinggal seperti yang telah saya ucapkan sebelumnya. Melalui sistem zonasi ini, kecerdasan tidak menjadi faktor penentunya diterimanya siswa di sekolah tersebut. Saya mengetahui memang PPDB mendapat respon positif dari beberapa kalangan karena memiliki kemampuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada siswa yang bertaraf ekonomi rendah. Tetapi, kita juga harus mementingkan karakteristik siswa, prestasi siswa, dan kreatifan siswa. Jika kita hanya mengandalkan sistem zonasi, maka kita tidak ada kesempatan untuk menampung siswa yang memiliki prestasi lebih di luar jangkauan zona. Dan juga sistem PPDB ini sangat berpengaruh kepada guru karena mereka kesulitan mengajar karena capaian akademik siswa yang terlalu beragam. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Argumentasi yang cukup menarik telah disampaikan tim afirmasi. Kami sebagai tim oposisi tidak setuju dengan argumentasi yang telah disampaikan tim afirmasi. Dikarenakan dengan adanya sistem zonasi, beban mengajar guru semakin besar. Yang pertama, bercampurnya siswa dengan beragam kemampuan dalam satu kelas. Akibatnya, guru yang harus menyesuaikan diri agar semua siswa mampu menerima pelajaran, baik siswa yang pintar maupun yang kurang. Yang kedua, siswa yang lemah akan tertinggal. Hal tersebut juga bisa berakibat pada siswa yang lemah. Siswa yang lemah akan semakin tertinggal karena tidak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, siswa yang berprestasi tidak punya tantangan akan hal tersebut. Tidak hanya siswa yang lemah kemampuannya, siswa yang berprestasi juga bisa terkena dampak negatif sistem zonasi ini. Dikarenakan guru menyesuaikan proses pembelajaran agar bisa diikuti oleh semua siswa. Mereka yang berprestasi akan kekurangan motivasi karena tidak punya tantangan dalam belajar. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, jangan. Baik, argumentasi yang cukup menarik telah disampaikan oleh tim afirmasi mengenai mosi debat, yaitu penerapan sistem zonasi pada PPDB dapat mengatasi persoalan ketimpangan kualitas pendidikan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada tim afirmasi, alasan tidak setujunya saya dengan diterapkannya sistem zonasi adalah sekolah-sekolah di negara kita mempunyai kualitas, kuantitas, dan fasilitas yang berbeda-beda. Misalnya, seorang siswa yang memiliki intelektual tinggi namun tidak bisa mengembangkan wawasannya secara optimal karena harus bersekolah di dekat rumahnya yang tidak memiliki fasilitas
fasilitas lengkap. Padahal jika ia bisa memilih dengan bebas sekolah yang ia inginkan dan dirasa memiliki fasilitas yang cukup lengkap, ia bisa berprestasi dengan lebih baik. Tetapi dengan diterapkannya sistem zonasi ini membuat banyak siswa dipaksa harus masuk di sekolah yang tidak sesuai harapannya. Pada intinya, sistem zonasi ini belum bisa diterapkan di negara kita di masa sekarang karena tidak adanya kesetaraan kualitas antar sekolah. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Saya sebagai pelajar kurang setuju dengan adanya sistem zonasi saat ini dikarenakan sistem ini banyak memunculkan masalah di kalangan pelajar. Yang pertama mengenai siswa yang tidak memiliki rasa berkompetisi. Sistem zonasi ini mengandalkan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah terdekat. Hal ini juga sistem zonasi tidak melihat nilai dari siswa tersebut. Terlebih lagi saat ini ujian nasional telah dihapus dan juga akan berdampak pada siswa-siswa yang memiliki prestasi karena jalur prestasi yang memiliki kuota lebih sedikit dibandingkan dengan jalur zonasi. Sistem zonasi juga tidak memandang kecerdasan sebagai tolak ukur penerimaan siswa. Yang kedua, mengenai ketentuan pertemanan di sekolah yang sempit. Hal ini dikarenakan teman yang dijumpai di sekolah pada umumnya adalah teman yang dijumpai di sekitar tempat tinggal. Hal ini juga berdampak pada sistem pembelajaran di dalam kelas karena nantinya akan terjadi kelompok-kelompok siswa yang berdampak buruk di dalam sebuah kelas tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, silakan selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Argumentasi yang menarik telah disampaikan oleh tim afirmasi. Saya sebagai wali murid kurang setuju dengan adanya sistem zonasi ini dikarenakan menimbulkan STKM palsu. Dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018 terdapat ketentuan bahwa sekolah memiliki kewajiban untuk menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga dengan ekonomi tidak mampu. Sekolah paling sedikit berjumlah 20% dari jumlah keseluruhan peserta didik. Penerimaan pembebasan biaya pendidikan itu dibuktikan dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu atau STKM ini. Dalam praktiknya, masyarakat justru memanfaatkan peluang lemahnya kontrol pemberian STKM. Hal ini menyebabkan banyak STKM palsu yang beredar. Banyak orang yang sebenarnya mampu namun memperoleh STKM dan menerima pembebasan biaya pendidikan, serta munculnya kecurangan lain. Jalur zonasi yang diharapkan dapat menekan tingkat praktik jual beli kursi ternyata menciptakan kecurangan lain karena tidak mengukur dengan jelas alasan pindah siswa dari suatu daerah ke daerah lain. Kecurangan yang muncul, misalnya kasus yang ditemukan Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI. Seorang siswa asal Cibinong menumpang nama di kartu keluarga milik saudaranya di wilayah Ramadjati, Jakarta Timur demi dapat melanjutkan studi di sekolah pada daerah tersebut. Sekian argumentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya sebagai wali murid kurang setuju dengan adanya sistem zonasi ini dikarenakan saya khawatir apabila anak saya terpengaruh buruk dari lingkungan sekolahnya karena sekolah itu tidak diminati anak saya dan pada akhirnya anak saya menjadikan sekolah swasta sebagai pilihan sekolah terakhir sehingga hal tersebut membuat saya terdesak pada ekonomi karena biaya sekolah swasta yang sangat tinggi. Terima kasih. Boleh? Cukup untuk sesi selanjutnya. Antar kandidat saling memberikan pertanyaan serta sanggahan. Pemberian pertanyaan dan sanggahan dalam debat dari masing-masing anggota tim mengutarakan sesuai porsinya masing-masing. Durasi dalam penyampaian 5 menit setiap orang. Saya persilakan. Ada yang ingin mengutarakan pertanyaannya? Saya sebagai pembicara tiga Ya, silakan. ingin menyampaikan pertanyaan saya. Bagaimana solusi Anda dalam menangani sekolah yang akan tutup dengan alasan kekurangan siswa? Padahal sekolah tersebut pada saat itu mencoba untuk bangkit menjadi berkualitas. Jika itu tanpa adanya sistem zonasi. Ya. Silakan dari tim oposisi bisa menjawab. Baik, izinkan saya sebagai pembicara ke-1 dari tim oposisi untuk menjawab pertanyaan dari tim afirmasi. Kita juga tidak bisa melihat siswa dari salah satu sisi saja. Kita juga melihat siswa dari prestasinya, nilai akademiknya,
dan kekreatifan siswa dalam memilih sekolah. Dan semakin banyak siswa yang ingin bersekolah di sekolah favorit, pasti juga semakin tinggi nilai suatu sekolah itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semakin banyak siswa yang mendaftar di sekolah favorit, pasti akan semakin susah untuk mengejar dan mendaftar, sehingga mereka akan kembali ke sekolah yang ada di domisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin dari tim oposisi ingin kembali pertanyaan pada tim afirmasi. Instruksi saya ingin menjawab. Oke, silakan. Baik. Jawaban yang bagus dari tim oposisi, tapi saya ingin menyanggah karena jika siswa yang tidak diterima di sekolah favorit, otomatis dalam jalur prestasi, otomatis siswa tersebut kurang berprestasi dalam hal manapun, baik non akademik maupun akademik. Dan jika mereka akan kembali ke sekolah domisili pada radius zona terdekat, maka sekolah tersebut tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan menjadi sekolah yang berkualitas karena kurangnya siswa yang berprestasi. Sekian dari saya, terima kasih. Interupsi, Ya, saya silakan. menyanggah lagi jawaban yang sangat menarik. Silakan. Di sini kita juga ingin mengetahui intelektual keseluruhan siswa. Jadi kita juga tidak tahu apakah siswa pintar juga itu mendaftar di sekolah favorit atau tidak. Atau bisa jadi hanya beberapa siswa masuk ke dalam sekolah itu bukan karena zonasi, melainkan dengan keinginan mereka untuk menjadi siswa yang unggul di sekolah itu. Bisa saya singkatkan lagi seperti ini. Jika ada salah satu siswa pintar yang ingin bersekolah di situ, maka dia akan membantu sekolah itu untuk menjadi lebih unggul lagi. Terima kasih. Baik, mau disanggah lagi, silakan tim afirmasi. Sudah cukup? Oke. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan kepada lawan debatnya. Dari tim oposisi mungkin ingin balik bertanya. Instruksi saya ingin bertanya. Oke, dari tim afirmasi lagi silakan. Baik, dari tim oposisi saya ingin bertanya, bagaimana cara Anda menangani pemerataan pendidikan di Indonesia tanpa adanya sistem zonasi? Baik, silakan dijawab. Instruksi moderator, Silakan. izinkan saya menjawab dari pertanyaan tim afirmasi. Solusi yang dapat diberikan adalah ada beberapa jalur lain selain jalur zonasi yang dapat dipilih oleh siswa, seperti jalur prestasi akademik melalui lewat nilai rapot, jalur non-akademik yang sesuai dengan bakat dan minat siswa, serta lewat jalur afirmasi yang menggunakan surat keterangan tidak mampu. Sekian, terima kasih. Ada tambahan mungkin dari tim lawan? Oke, cukup ya. Silakan lanjutkan pertanyaannya. Ada yang ingin diajukan pertanyaan kepada tim lawannya? Silakan. Oke, silakan. Baik, saya sebagai pembicara dua dari tim afirmasi akan membacakan pertanyaan. Jika ada calon anak penerima KIP atau Kartu Indonesia Pintar, namun secara domisili peserta didik yang disampaikan juga bisa masuk melalui jalur zonasi, jalur mana yang akan diikuti? Terima kasih. Silakan dijawab dari tim oposisi. Wakil paling muda mungkin? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan pembicara dua tim afirmasi. Untuk hal ini, setiap sekolah kami menyediakan 3 jalur yang diantaranya adalah jalur afirmasi. Untuk hal ini, peserta didik tersebut dapat mendaftar melalui jalur afirmasi apabila kuota jalur tersebut belum terpenuhi. Hal ini dilakukan agar siswa dalam zona yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak terhalangi untuk masuk sekolah tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, sudah memuaskan atau ingin disanggah? Instruksi moderator. Silakan. Saya ingin menyanggah jawaban dari tim oposisi.
Oke, selanjutnya silakan. Ya, silakan. Baik, saya sebagai penerima dari tim afirmasi akan bertanya, bagaimana opini Anda jika tidak ada sistem zonasi, ada siswa yang tidak memiliki kendaraan dan tidak memiliki biaya untuk bersekolah, dan tidak diterima di sekolah dengan nilai berbatas tertentu. Bagaimana caranya? Instruksi moderator izinkan menjawab. Silakan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari tim afirmasi. Berarti siswa tersebut tidak mau berusaha untuk belajar. Maka dari itu, kita harus bisa menghapus sistem zonasi dengan alasan kita juga bisa menumbuhkan semangat belajar siswa agar mereka mampu untuk masuk ke dalam sekolah tersebut, agar para siswa tidak meremehkan nilai ujian dan tidak merasa dirinya sudah mendapatkan sekolahan. Selain itu, siswa akan lebih matang pengetahuannya apabila mereka sudah mempersiapkan dari awal. Jadi pasti akan ada pemerataan pengetahuan yang tidak beragam. Sekian, terima kasih. Ada tambahan? Instruksi saya ingin menyampaikan. Silakan. Baik, di sini siswa bukan berarti untuk malas atau tidak ingin berusaha agar mendapatkan sekolah yang tidak inginkan. Tetapi ada juga faktor yang membuat prestasi siswa itu menurun, seperti pada masalah ekonomi keluarganya, bisa jadi dia membantu keluarganya dengan cara bekerja agar ekonomi keluarganya sehari-hari dapat terpenuhi. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi pada dermawan komposisi atau afirmasi. Bagaimana solusi Anda tanpa adanya sistem zonasi mengenai siswa yang keadaan ekonominya rendah dan di daerahnya terdapat sekolah favorit negeri, tetapi siswa tersebut tidak masuk sekolah negeri dikarenakan memiliki prestasi yang kurang dan akhirnya memilih untuk sekolah di sekolah swasta. Sekian, terima kasih. Silakan dari tim oposisi yang menjawab. Dari perwakilan Izinkan saya menjawab. Tentunya tidak hanya di jalur zonasi, kita juga bisa mengandalkan jalur afirmasi dengan menyarankan siswa untuk mencari surat keterangan tidak mampu dari desa. Sekian, terima kasih. Ada tambahan mungkin dari tim afirmasi kalau sudah cukup. Ya, Ada cukup. Ya. Terus selanjutnya silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi kepada Instruksi moderator, silakan. saya ingin menanyakan pada tim lawan. Dengan adanya sistem zonasi, banyak masalah yang muncul. Salah satunya adalah pemalsuan dokumen. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal itu? Ya, bisa dijawab mungkin dari tim afirmasi. Alhamdulillah pendidikan mungkin. Silakan. instruksi saya ingin menjawab pertanyaan dari tim afirmasi. Oke. Pendapat saya tentang pemalsuan dokumen pada saat pada saat pelaksanaan PPDB, yaitu pada dasarnya orang tua dan siswa ingin masuk sekolah dikarenakan sekolah tersebut memiliki kualitas yang lebih unggul daripada sekolah-sekolah yang lainnya. Dan hal ini disebabkan karena kurangnya kualitas pendidikan dan tidak meratanya pendidikan di daerah tersebut. Maka dengan perubahan sistem zonasi ini diharapkan pemerataan kualitas belajar di seluruh sekolah di daerah tersebut menjadi prioritas pemerintah pada saat ini, dan kualitas belajar dan kualitas pendidikan pun akan merata. Dengan peraturan yang ditetapkan, diharapkan kejadian seperti ini tidak akan terjadi pada saat pelaksanaan PPDB di sekolah manapun. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, mungkin mau ada yang disanggah dari tim oposisi. Jika saya menyanggah Silakan. dari tim afirmasi, peraturan yang lebih mudah itu seperti apa ya? Bisa tolong dijelaskan? Ya, silakan untuk dari tim afirmasi. Izinkan saya menjawab. Silakan. Sebenarnya kita semua tahu bahwa jalur pada diri itu tidak hanya jalur zonasi, melainkan ada jalur prestasi dan afirmasi. Jika siswa tidak masuk jalur
dia juga akan meningkatkan semangat belajarnya demi mendapatkan nilai yang tertinggi atau terbaik agar dapat mendaftar di sekolah yang dia inginkan. Sebenarnya sistem zonasi juga dapat meningkatkan semangat belajar siswa dengan adanya jalur prestasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, ingin disangka lagi? Apakah cukup? Oke. Silakan selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Instruksi. Silakan. Izinkan saya mengajukan pertanyaan pada Bapak Menteri Pendidikan. Silakan. Mengapa regulasi yang mengatur sistem zonasi pada PPDB setiap tahun berubah? Silakan. Beban tersebut dikarenakan surat keterangan tidak mampu menjadi surat masuknya zonasi, dan pada akhirnya surat keterangan tidak mampu itu menjadi akses masuk di pendidikan manapun. Apakah cukup memuaskan jawabannya dari tim oposisi? Bagaimana? Cukup. Selanjutnya. Oke, silakan. Berarti saya ingin bertanya. Ya, jangan ke saya tadi ya. Timbangan. Apakah ada perubahan peraturan terkait perhitungan satuan wilayah zonasi? Bisa diulangi? Apakah ada perubahan peraturan terkait perhitungan satuan wilayah zonasi? Instruksi beberapa. Silakan. Satuan wilayah zonasi telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pihak sekolah. Jika ada perubahan, mungkin tidak serentak diubah untuk seluruh sekolah, namun beberapa sekolah saja. Dan satuan wilayah zonasi sekolah satu dengan sekolah lainnya berbeda. Terima kasih. Oke, dari tim lawan, apakah sudah memuaskan jawabannya? Cukup? Oke. Silakan. Selanjutnya mungkin ada yang tidak ada. Instruksi moderator ingin mempertanyakan ini kepada tim afirmasi. Jika Anda setuju dengan adanya sistem zonasi, bagaimana jika ada siswa yang rumahnya dekat dengan perbatasan dan juga di dekat rumah itu ada sekolahan? Bagaimana bisa siswa tersebut malah masuk ke dalam sekolah yang zonanya lebih jauh dari rumah itu? Terima kasih. Silakan untuk tim afirmasi bisa menjawab. Instruksi. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Di dalam sistem zonasi, sekolah memberikan radius jarak yang telah ditentukan oleh masing-masing pihak sekolah untuk menerima siswa. Jika siswa itu berjarak dekat dengan sekolah, siswa tersebut kemungkinan besar diterima di sekolah tersebut dan masih pada zona tersebut. Jika ingin masuk ke sekolah terdekat dengan rumahnya, maka jalan satu-satunya adalah pindah domisili yang berada di lingkup sekolah tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, dari tim lawan mungkin ingin menyangka. Cukup. Ada yang ingin ditanyakan lagi pada tim lawan? Instruksi moderator, izinkan saya bertanya. Bagaimana opini Anda jika diterapkan sistem zonasi, namun belum ada kesetaraan kualitas anak sekolah? Silakan dijawab.